Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Aulia dari kelas 10G. Perkenalkan, nama saya Diana Sumar dari kelas 10G. Perkenalkan, nama saya Tirta Santika dari 10G. Perkenalkan, nama saya Gita Amelia dari kelas 10G. Kami di sini akan mempresentasikan Tanaman cengkeh. Teknik budidaya tanaman cengkeh. 1. Penyiapan lahan. Pembersihan lahan bekas tugak atau akar kayu yang dapat menyebabkan rayap atau jamur akar yang kemudian dilanjutkan dengan pengolahan tanah. Pembuatan lubang tanam yang biasanya disiapkan sejak bulan Juli sampai dengan September dan ditutup pada bulan Oktober. Tujuannya agar lubang dan tanah galiannya terkena panas yang cukup lama. Ukuran seperti panjang, lebar, dan kedalaman yang biasanya digunakan dalam pembuatan lubang tanam yaitu 60 x 60 x 60 cm. Pada 2 minggu sampai 1 bulan sebelum tanam, tanah diberi pupuk kandang yang telah menjadi tanah atau kompos sebanyak 5-10 kg per pohon. Untuk mengatur kelebihan air perlu dibuat saluran drainase yang cukup. 2. Penanaman. Penanaman dilakukan ketika semua persiapan sudah mencapai hampir 90% dari media, alat, dan bahan. Seperti telah baik tempat teduh alam atau buatan telah disiapkan lubang tanam yang memenuhi syarat telah ditutupi dan jarak tanam yang telah ditentukan. Jarak yang digunakan dalam penanaman cengkeh tidak sama tergantung pada ketinggian dan kemiringan lahan. Jarak di tanah datar 8 meter x 8 meter sama dengan 136 pohon, dan di tanah sedikit miring setidaknya 6 meter x 6 meter sama dengan 256 pohon, atau tidak bisa bervariasi 8 meter x 6 meter sama dengan 200 pohon, 6 meter x 7 meter sama dengan 238 pohon, 7 meter x 8 meter sama dengan 178 pohon. Jika ada gangguan yang dapat merugikan, jarak dapat dibuat lebih dekat, misalnya 4 meter x 4 meter sama dengan 625 pohon. Penanaman cengkeh dilaksanakan pada awal musim hujan. Dalam penanaman dilakukan juga pola tanam campuran politikur dengan sistem tanam pagar, yaitu memperkecil jarak tanam dalam berbaris timur-barat, misalnya 12 meter x 5 meter atau 14 meter x 6 meter, sehingga ruang yang tersedia untuk menanam atau sela-sela tanaman campuran. 3. Pemeliharaan atau perawatan. Setelah bibitnya ditanam, maka sangat perlu dilakukan perawatan yang relatif intens. Tanaman cengkeh yang dirawat dengan baik akan menghasilkan pohon cengkeh dengan produksi bunga yang melimpah dan berumur panjang. Perawatan cengkeh memang dilakukan dalam jangka waktu panjang selama pohonnya masih dianggap mampu memberikan hasil produksi yang memuaskan. Untuk perawatan tanaman cengkeh, kalian bisa lakukan hal-hal ini. 1. Penyiraman. Tanaman cengkeh yang masih muda akan mati begitu saja jika tidak mendapat pasokan air yang cukup. Oleh karena itu, tanahnya harus tetap dalam kondisi yang lembab, apalagi pada saat kemarau harus dilakukan penyiraman ekstra. 2. Pemupukan. Pemupukan dilakukan untuk merangsang pertumbuhan pohon lebih cepat dan memberikan hasil bunga cengkeh yang melimpah. Berikan pupuk 6 bulan sekali. Pupuk yang diberikan bisa berupa pupuk kompos organik, pupuk kandang, atau anorganik. Caranya dengan menggali tanah mengitari area sekitar tanaman cengkeh dan memberikan pupuk pada tanah tersebut. Setelah itu tutup kembali tanahnya. 3. Perhatikan hama dan penyakit tanaman. Cengkeh merupakan tanaman yang sangat sensitif terhadap pengaruh hama. Hama yang biasanya merusak tanaman ini adalah perusak akar, perusak pucuk, pengerek, perusak daun, dan penyakit yang sering menyerang adalah dibek atau mati ranting. Dan juga ada bakteri pembuluh kayu cengkeh, cacat daun cengkeh, dan embun jelaga. Maka dari itu perlu dilakukan pengendalian hama dan penyakit dengan menggunakan fungisida atau insektisida. 4. Penyulaman. Penyulaman artinya mengganti tanaman pohon cengkeh yang mati dengan bibit unggul yang baru. Untuk penyulaman, bibit yang diperlukan untuk mengganti tanaman yang mati adalah bibit yang usianya sama dengan usia tanaman yang masih hidup di lahan itu, agar nanti bisa tumbuh seragam.
Periode penyulaman sebaiknya dilakukan pada musim penghujan agar bibit baru mendapat pasokan air yang banyak. 5. Pengemburan kembali dan penyiangan. Sebaiknya dilakukan pengemburan 6 bulan sekali di area tanah sekitar tanaman sekaligus melakukan penyiangan, yaitu dengan membersihkan tanaman-tanaman liar atau gulma yang dapat mencuri nutrisi tanah yang dibutuhkan oleh cengkeh. 4. Panen. Cengkeh dapat mulai panen mulai umur tanaman 4,5 sampai 6,5 tahun. Untuk memperoleh mutu yang baik, bukan cengkeh dipetik saat matang, yaitu saat kepala bunga kelihatan sudah penuh tapi belum membuka mata. Petik setiap tanaman umumnya tidak serempak dan pemetikan dapat diulangi setiap 10-14 hari selama 3-4 bulan. Bunga cengkeh dipetik pertandaan tepat di atas buku daun terakhir. Bunga yang telah dipetik lalu masukkan ke dalam keranjang atau karung kecil dan dibawa ke tempat pengolahan. 5. Pasca panen. Di dalam pasca panen ada 5 tahapan. Yang pertama ada sortasi basah. Dilakukan sesegera mungkin setelah tiba di tempat pengolahan. Sortasi ini dilakukan dengan cara memisahkan bunga dari tangkainya dan menempatkannya pada tempat yang berbeda. Sortasi ini sangat penting karena jika bunga dan tangkainya tercampur maka akan menurunkan mutu. Kedua ada pemeraman. Bunga dan tangkai yang telah dipisahkan lalu dimasukkan ke dalam karung untuk selanjutnya difermentasi selama 24 jam. Selain untuk mempersingkat waktu, pemeraman juga memperbaiki warna cengkeh menjadi coklat mengkilap. 3. Ada pengeringan. Pengeringan dilakukan secara alami atau kombinasi secara alami dan buatan. Pengeringan dengan cara alami dilakukan dengan cara menjemur cengkeh di bawah sinar matahari menggunakan anyaman bambu. Pengeringan ini umumnya tidak banyak hambatan dan cengkeh dapat kering hingga 5-6 hari saja. Dan yang keempat, ada sortasi kering. Pada tahap ini cengkeh dipisahkan dari kotoran-kotoran dan ditampil menggunakan tampah. Cengkeh yang sudah kering dimasukkan ke dalam karung yang berkapasitas 30 hingga 40 kg atau 50 hingga 60 kg, lalu dijahit zigzag dan cengkeh pun siap untuk dipasarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi